Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gaisani Iswara Haryanto dari kelompok 8. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, lalu ada 3 orang teman saya yang bernama Anggi, Dinda, dan juga Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Dwi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konten web yang telah kami buat dan juga saya akan menjelaskan tentang bagian saya yaitu top bar. Nah, di sini konten yang kami buat itu mengenai perempuan dengan judul What's Woman Need. Artinya, apa saja sih kebutuhan perempuan? Mengapa kita memilih konten tersebut? Karena menurut kami perempuan itu cakupannya luas. Terlebih, kami beranggotakan oleh 4 orang perempuan yang memiliki preferensi berbeda-beda. Karena dengan preferensi kita yang berbeda-beda tersebut, maka kita jadikan satu pemikiran menjadi sebuah konten untuk tugas ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang top bar. Saya Anggi, di sini saya akan menjelaskan mengenai top bar. Sebelumnya, tema website yang kami gunakan yaitu Wordify, diambil dari colorlib.com. Top bar sendiri merupakan bagian yang paling atas. Di sini top bar terdiri dari 3 elemen. Yang pertama ada HTML, yang kedua CSS, dan yang ketiga Bootstrap. Nah, HTML di sini berguna untuk membuat teks bertuliskan cari artikel. Nah, ini merupakan text box juga. Lalu di sini terdapat CSS. CSS itu yang memberi warna pada top bar. Dan yang terakhir ada Bootstrap. Bootstrap ini merupakan pemberi bagian yang besar ini seperti bar dan yang memberi ukuran top barnya. Nah, ukuran top barnya sendiri berukuran 1,9. Nah, di sini kita bisa lihat elemen apa saja yang saya gunakan. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk konten, saya mengisi untuk konten beauty. Konten beauty ini tidak berjauh beda dengan yang di home, dimana di sini menggunakan style CSS, JavaScript, dan HTML. HTML-nya juga untuk memberi tulisan-tulisan yang ada di artikel. Lalu di sini ada nama, tanggal, dan foto, itu adalah style CSS. Dan yang terakhir, saya memberikan animasi yang bergerak ini seperti fade out, yaitu JavaScript. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Gaisani. Baik, nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai site logo dan juga navbar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan home terlebih dahulu. Nah, di sini ada site logo. Nah, untuk site logo sendiri ada 2 elemen, yaitu HTML dan juga style CSS. Nah, HTML sendiri itu berfungsi untuk memberikan teks. Nah, di sini saya memberikan teks What's Woman Needs. Nah, untuk style CSS-nya sendiri yaitu memberikan warna pink terhadap tulisan What's Woman Needs dan juga memberikan font 90px dan juga memberikan jenis font yaitu Josephine Sans. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai navbar. Di sini ada 3 elemen yaitu style CSS, Bootstrap, dan juga HTML. Nah, untuk style CSS-nya saya memberikan border. Di sini bisa kalian lihat, ini border tipis gitu. Ini bisa disebut dengan border bottom. Nah, untuk Bootstrap-nya saya memberikan di sini ada box model tetapi transparan. Dan seperti biasa ini HTML untuk memberikan tulisan home, beauty, receipt, tips and trick, dan juga lifestyle. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konten yang saya buat yaitu lifestyle. Di sini ada 3 konten. Nah, untuk efek yang ada di sini yaitu efek fade out. Ini diberikan dari JavaScript. Nah, untuk foto, nama, dan juga
tanggal diberikan dari style CSS, yaitu ada block entries.postmeta. Selanjutnya, di dalam konten tersebut, seperti biasa, ini ada HTML untuk memberikan tulisan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Eva Ayudianingrum. Nama saya Eva Ayudianingrum. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai slider dan sidebar di halaman home. Akan menjelaskan mengenai slider terlebih dahulu. Slider ini dibuat menggunakan elemen HTML, Bootstrap, dan JavaScript. Untuk persegi panjangnya ini sendiri saya menggunakan box model, di mana di dalamnya itu terdapat foto dan teks serta foto kecil di sini. Untuk memasukkan fotonya saya memakai import foto atau image search yang dimasukkan melalui style CSS dan HTML. Lalu selanjutnya di sini ada tanda panah dan tombol 3 di bawah itu saya memakai Bootstrap. Untuk teksnya sendiri di sini saya memakai H3 dengan font ukuran 28px, dan di sini juga ada sedikit paragraf yang menjelaskan judul ini. Lalu di sini ada foto berukuran 30x30 untuk menjelaskan siapa yang menulis artikel yang ini. Lalu untuk memberi efek slider atau transisi, ini saya memakai JavaScript. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sidebar. Sidebar itu yang termasuk dari quotes ini sampai kategori. Dari quotes ini saya memakai box model, lalu saya memakai H2 dan font berukuran 20px. Dan di sini saya memakai image dengan efek fluid, dengan posisi fluid atau di atas. Lalu untuk kategori ini saya memakai border yang ada garis-garis ini. Saya memakai border, lalu kategori span seperti ini yang saya style di style CSS. Lalu untuk popular post di sini terdapat list. Saya ini memakai list media dari Bootstrap. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai artikel tips and trick. Di artikel tips and trick sendiri masih terdapat top up barnya sampai nav barnya itu masih sama seperti halaman sebelumnya, dan juga bagian sidebarnya juga masih sama. Tetapi di sini saya ada 3 artikel untuk tips and trick. Di sini kalau dilihat ini seperti ada efek fade out. Efek fade out ini saya memakai JavaScript. Lalu jika saya klik judulnya akan mengarah ke artikel tersebut. Seperti ini. Di sini saya menggunakan font H1, margin bottomnya 4.
dan memakai foto untuk ini. Di sini juga terdapat teks-teks yang saya masukkan melalui paragraf. Seperti ini. Terdapat teks sampai bawah. Saya itu tinggal menulis di paragrafnya saja. Lalu untuk bagian bawah sendiri terdapat footer. Footer ini terdiri dari about us sama seperti sebelumnya, dan quick links seperti sebelumnya juga sama, sosial juga sama. Tapi di sini yang membedakan ada penulis artikel, yaitu saya gitu. Dan juga terdapat copyright. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutimoli Mukmainah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman home pada website kami, tepatnya pada bagian like, post, dan footer. Ya, di sini saya akan menjelaskan halaman pada home, tepatnya pada bagian like, post, dan footer. Pada bagian like, post di sini kami buat itu fungsinya untuk ada updatean gitu setiap harinya pada website kami. Misalkan artikel yang terakhir kami buat ini bisa terlihat di like post ini. Untuk elemen-elemen pada like post sendiri, di sini kami menggunakan elemen bootstrap, di mana elemen bootstrap di sini kami gunakan itu untuk penempatan si kotak-kotak artikel di sini tuh agar sesuai dengan yang diinginkan. Di sini juga kami menggunakan box model, di mana box model itu adalah salah satu elemen dari style CSS. Nah, box model di sini itu menggunakan box model berwarna putih, jadi tidak terlalu terlihat box modelnya. Untuk efek-efek di sini kan ada efek fade out ya. Nah, untuk efek fade out di sini sendiri itu kami menggunakan elemen JavaScript, di mana elemen JavaScript ini kami gunakan itu untuk memberikan efek fade out pada bagian artikel ini. Lalu untuk selanjutnya bagian let's post di sini kami menggunakan elemen HTML, di mana kami juga menggunakan CSS juga untuk pewarnaan pada teks ini dan untuk pewarnaan pada background yang ada di let post ini. Bisa dilihat juga di sini di style CSS kami menggunakan font size-nya 18px untuk teks. Lalu kemudian menggunakan font color-nya warna hitam. Dan style font-nya itu menggunakan font family. Nah, gambar di sini itu kami menggunakan style CSS juga dengan elemen style CSS max width 100%. Nah, kemudian kita beralih ke bagian footer. Di sini kami menggunakan box model. Di sini itu berwarna hitam, jadi tidak terlalu terlihat ya. Box model di sini itu ada di bagian about us, our team, quick link, dan icon sosial media. Untuk bagian our team sendiri di sini juga ada efek fade in ya. Efek fade in di sini juga kami menggunakan JavaScript untuk memperoleh efek fade in ini. Kemudian untuk bagian about us juga sama. Di sini kami menggunakan elemen HTML untuk teksnya dan style CSS untuk pewarnaan teks, size teks, dan fontnya. Sama juga di our team juga, di sini kami menggunakan elemen HTML untuk teksnya dan style CSS untuk pewarnaan pada teksnya. Lalu kemudian kami di sini juga menggunakan bootstrap, di mana bagian bootstrap ini berfungsi untuk menempatkan bagian-bagian about us, our team, quick link, dan icon sosial media di sini itu agar sesuai dengan yang diinginkan atau yang diharapkan. Nah,
Lalu kemudian di sini ada bagian quick link. Nah, fungsi bagian quick link di sini itu untuk memudahkan para pembaca pada website kami itu jika sudah men-scroll salah satu artikel sampai ke bawah. Jadi para pembaca tidak usah lagi men-scroll sampai ke atas. Jadi bisa menggunakan quick link di sini agar mempermudah pembaca itu untuk beralih ke artikel-artikel selanjutnya. Nah, di sini juga ada bagian copyright 2020 Alright Research. Juga di sini kami menggunakan Bootstrap, di mana Bootstrap ini untuk penempatan yang sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Selanjutnya ke bagian halaman yang saya buat itu ada resep. Sama dengan yang sudah Anggi jelaskan di sini, pada bagian top bar ada icon sosial media dan icon cari, dan navbar juga di sini yang sudah dijelaskan oleh Putri. Ada watch moment sini dan bagian-bagian menu. Di halaman yang saya buat ini sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada efek fade out. Nah, efek fade out di sini kami dapatkan dari elemen JavaScript. Jika kita klik salah satu artikelnya, misalkan yang ini, nah kan ada efek seperti loading itu. Nah, efek loading ini juga kami dapatkan dari elemen JavaScript. Isi dari artikel ini kami banyak menggunakan elemen HTML, di mana elemen HTML ini untuk teks-teks di sini dan style CSS ini untuk pewarnaan teks maupun background dan ukuran teks-teksnya. Sama juga di sini yang sudah dijelaskan oleh Eva bagian sidebar ini, dan untuk bagian footer di sini juga sama saja seperti yang sudah saya jelaskan, akan tetapi hanya bedanya di sini di bagian made by ini untuk melihat ini tuh artikel ini tuh dibuat oleh siapa. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dimengerti dan juga web yang kami buat mendapatkan nilai yang terbaik.